Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dan saya mengajak untuk setiap Bapak Ibu yang boleh mengisi bangku yang ada di depan, agar teman-teman kita yang akan join nanti bisa mengisi bangku yang di belakang. Oke, kids, are you ready to worship God? Yes. Saya percaya bahwa apapun yang dialami sepanjang minggu ini, sukacita Tuhan akan kita rasakan pada pagi hari ini. Amin. Dan bersama-sama kita akan memuliakan Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan memenuhi tempat ini, bahkan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Engkau pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuliakan Engkau. Biar Engkau Tuhan yang ditinggikan. Biar Engkau Tuhan yang akan dimuliakan pada pagi hari ini. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuliakan Tuhan, katakan amin. Yes. Yes. Mari kita memuliakan Dia. Come on. Let's go. Clap your hands.
Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Dalam mata kami tertuju kepada Engkau. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Thank you Jesus. Oh Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Your grace rise up to see your goodness, to rise and come alive again. You won't leave us in the shadows, night alone but morning sky. Like the dawn, you break the darkness. Your glory shining like the sun. You take a little fire and make it a roaring flame. You revive our souls and make them burn again. You take a little fire and make it a roaring flame. Fry our hearts up like the furnace burning for your name. You burn brighter, so we burn bright. Shine within this broken world. Oh, let your heart, let your power fill this place. By your spirit send revival. Your presence set our life ablaze. Your presence set our life ablaze. Take a little fire and make it a roaring flame. Revive us all and make them burn again. You take a little fire and make it a roaring flame. Light our hearts up like a furnace burning for the day. You take a little fire and make it a roar. Come on, church. Oh, you revive our souls and make them burn again. You take a little fire and make it a roaring flame. Light our hearts up like the furnace burning for your name. Oh, you take a little fire, Lord. Oh, Jesus. Let our hearts reflect your light. With our life will testify. You burn brighter, so we burn bright. We will never be the same. For the glory of your name, we burn brighter. Oh, so we burn bright. Let's sing. Oh, let our hearts reflect your light. With
Engkau memakai kami Tuhan. Thank you. Biar Engkau melawat setiap kami. Biar apa yang kecil di dalam hidup kami, Engkau membuatnya menjadi besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mau memakai kami. Biar roh-Mu yang tinggal di dalam hidup kami, itu menguasai kami. Bahwa kami berjalan bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh karena roh-Mu yang besar di dalam kami. Biar iman kami bangkit Tuhan. Kami bersyukur. Kami memiliki Engkau sebagai dasar kami. Dasar kami membangun kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa firman Tuhan berkata, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Datanglah kepada Kristus, yang adalah batu yang hidup, yang adalah batu penjuru, yang bagi orang yang tidak percaya dibuang, tetapi bagi kita yang hidup, yang percaya, dia menjadi batu penjuru. Dan di atas dia, kita membangun iman kita. Kita membangun kepercayaan kita. Kita membangun hidup kita. Karena firman-Nya berkata, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, yaitu Kristus. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Bahwa Yesus diberikan kepada kita. Dan dia menjadi batu penjuru. Dan di atas dia, di atas batu penjuru yang hidup itu, hidup kita dibangun. Iman kita dibangun. Kepercayaan kita dibangun. Dan inilah janjinya buat kita. Siapa yang percaya kepadanya, siapa yang membangun hidupnya di atas batu penjuru itu, siapa yang membangun imannya di atas Kristus, tidak akan dipermalukan. Thank you Lord. Bahwa iman kami kepada Engkau tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Iman kami, kepercayaan kami kepada Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kau Allah kami yang hidup. Kau Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah gagal. Kuasa-Mu sungguh besar Tuhan. Kami bersyukur. Kami menaruh iman kami, kepercayaan kami di atas Kristus. Bahwa iman kami tidak akan pernah sia-sia. Karena kami tahu kepada siapa hidup kami dibangun. Kepada Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk hidup kami, bahwa Engkau telah menebus kami, Engkau telah menyelamatkan kami, bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi, karena kami tahu siapa kami. Kami adalah ciptaan baru, kami adalah imamat yang rajani. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memakai kami lebih besar lagi, karena kami tahu bahwa Engkau bersama-sama kami. Roh Engkau tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Baik Bapak Ibu Saudara. Let's go kids. Oke, selamat datang bagi kita semua. Selamat datang di Gereja Every Nation Manado. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan di rumah Tuhan. Saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara dengan ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, dasar kita memberi dengan kerelaan, tidak dengan sedih hati atau karena paksaan.
Karena apa? Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita berarti apa? Memberi tanpa kekhawatiran. Bahwa tidak ada orang yang bersukacita karena dia khawatir. Tetapi dia memberi karena dia tidak khawatir. Memberi dengan sukacita berarti kita memberi tanpa kekhawatiran. Dan memberi dengan sukacita itu lahir dari suatu keyakinan, suatu kepercayaan kepada pribadi Allah yang setia. Kepada pribadi Allah yang telah memberkati kita dan yang akan senantiasa memberkati kita. Amin. Bahwa kita memberi dengan sukacita karena kita tidak khawatir. Bahwa iman kita, pemberian kita didasarkan pada iman bahwa Allah telah memberkati kita dan akan senantiasa memberkati kita. Bahwa kita tidak perlu khawatir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami sungguh percaya Engkau telah memberkati kami dan akan senantiasa memberkati kami. Bahwa kami tidak perlu khawatir dengan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau menjamin hidup kami. Bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami kekurangan. Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau akan terus memelihara kehidupan kami. Sebab kami tahu dan kami kenal siapa Engkau. Engkau adalah Allah kami yang setia. Yang akan terus menepati setiap janji-Mu. Engkau tidak pernah berdusta dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberi di rumah Engkau dengan dasar keyakinan bahwa Engkau Allah kami yang setia. Engkau yang telah memberkati kami. Engkau akan terus memberkati kami. Kami tidak perlu khawatir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan kami. Memberkati studi kami. Engkau memberkati usaha kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami aman di dalam Engkau. Kami memberkati jemaat-Mu Tuhan. Dengan ucapan syukur. Dengan iman yang besar. Bahwa kami berada dalam pemeliharaan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi di rumah Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat memberi di rumah Tuhan. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa Saudara berikan secara langsung, secara tunai melalui amplop-amplop persembahan yang sudah ada. Dan bisa juga diberikan melalui bank transfer, melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar. Selamat memberi. Dan sambil Bapak Ibu Saudara memberi di rumah Tuhan, dari tempat ini, dari depan sini, kita tidak akan pernah bosan-bosannya, kita tidak akan pernah berhenti men-state, menyampaikan why do we exist, kenapa gereja ini ada, kenapa Bapak Ibu itu ada di tempat ini, bahwa gereja ini ada, kita ini ada untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Why do we exist? We exist for one thing only. Bahwa kita ada sebenarnya hanya untuk satu hal, untuk menghormati Tuhan. We exist to honor God. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Kita menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus. Gereja dan pelayanan kampus yang seperti apa? Gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus dan diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial. Di mana kita melakukannya? Di setiap bangsa. Amin. Dan bagaimana supaya misi ini ada? Supaya misi ini bisa terjadi. Supaya misi ini bisa terjadi, kita punya nilai-nilai yang kita bangun setiap hari. Kita punya nilai-nilai, kita punya core values yang kita selalu bangun di gereja ini. Nilai yang pertama adalah we value lordship. Kita menghargai bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas gereja ini. Membangun nilai lordship, kita membangun nilai ketuhanan Yesus Kristus dalam setiap hidup kita. Nilai yang kedua adalah evangelism, penginjilan. Kenapa kita membangun nilai evangelism? Karena kita menghargai
orang terhilang. Sebagaimana Kristus menghargai orang terhilang, kita pun menghargai orang terhilang. Karena kita menghargai orang terhilang, karena itulah kita pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang terhilang. And we have value discipleship, kita memiliki nilai pemuritan. Kenapa kita memiliki nilai pemuritan? Karena kita menghargai pertumbuhan rohani, Bapak Ibu Saudara. Kita menghargai bahwa setiap orang tidak hanya menjadi anggota, we not just a member, tapi kita menjadi seorang murid. Amin. Kita ingin bahwa setiap orang bukan hanya sekedar menjadi anggota gereja, tetapi menjadi murid Kristus. Dan selanjutnya kita memiliki nilai leadership. Kita menghargai kepemimpinan, bahwa kita percaya bahwa setiap orang di tempat ini akan memimpin orang lain kepada Kristus. Akan menjadi pemimpin juga bagi orang lain kepada Kristus. And we value family. Dan kita menghargai keluarga, bahwa kita tidak akan mengorbankan keluarga kita, baik keluarga rohani ataupun keluarga jasmani. We value relationship. Kita tidak akan mengorbankan keluarga jasmani ataupun rohani kita untuk kesuksesan pelayanan yang sementara. Amin. Dan Bapak Ibu, ada beberapa informasi pengumuman untuk kita semua. Informasi yang pertama, informasi yang pertama bahwa pada hari Jumat nanti tanggal 7 April 2023 kita akan ada kebaktian Jumat Agung. Kebaktian Jumat Agung di mana? Di sini, di gedung Every Nation Manado. Jam berapa? Jam 9. Katakan teman kiri kanan, jam 9. Jam 9. Jam 9 di tempat ini. Tanggal 7 April hari Jumat, kebaktian Jumat Agung jam 9. Dan kenapa jam 9? Kalau kita mulai jam 9 tentu bisa selesai lebih cepat. Dan jika kita bisa selesai lebih cepat, kita masih punya waktu lebih lagi untuk kita berfellowship dengan saudara-saudara kita. Amin. Nah, pada hari Minggunya kita akan merayakan Paskah. Hari Minggu kita akan merayakan Paskah tanggal 9 April di tempat ini. Sekali lagi di tempat ini. Jam berapa? Jam 10. Jam 10 ya, seperti biasa. Hari Minggu jam 10, hari Jumat jam 9. Nah, selanjutnya setelah ibadah Paskah, kita akan bersama-sama ke Lay Garden. Kita akan berfellowship bersama-sama sekaligus merayakan Paskah di sana. Akan ada banyak aktivitas di sana, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau membawa makanan kecil atau apa yang bisa dimakan sama-sama di sana, silakan dibawa. Yang bisa dimakan saja ya, jangan yang tidak bisa dimakan. Yang bisa dimakan. Dan yang punya anak kecil, tolong bawa baju ganti. Tapi kalau orang besar juga mau bawa baju ganti, silakan. Ya kan, siapa tahu yang banyak aktivitas nanti butuh baju ganti. Jadi bukan hanya anak kecil, tapi kalau anak kecil sepertinya harus bawa baju ganti. Karena we know kids, right? They are running all around. Mereka akan berlari ke sana kemari, pasti akan berkeringat dan perlu baju ganti. Oke? Demikian informasi untuk kita semua. And are you ready for the word? Bapak Ibu Saudara siap untuk firman Tuhan? Mari kita sambut khotbah pada pagi hari ini, Pastor Ivo Ferdian Akutsi. Terima kasih Pak Calvin. Cek. Good. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu Saudara sekalian. Kita bersyukur, berbahagia hari ini setiap kita bisa berkumpul di rumah Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Calvin untuk pengumuman beberapa penyampaian penting bagi kita. Berapa dari saudara sadar dan bersyukur, bersukacita kita ada di minggu yang spesial. Minggu ini kita akan merayakan Jumat Agung, amin. Dan kemudian minggu depan Paskah. Dalam tradisi gereja biasanya hari Minggu ini diperingati sebagai Minggu Palem. Peringatan ketika Yesus memasuki Yerusalem dalam satu minggu terakhir sebelum pada akhirnya kemudian dia menderita, mati dan dikuburkan dan kemudian bangkit pada hari Minggu Paskah yang akan kita rayakan minggu depan. Amin. Saudara, berapa dari saudara bersukacita, bersyukur pagi hari ini? Coba lihat sebelah kiri kanan saudara, tunjukkan senyum saudara.
Katakan selamat hari Minggu. Amen. Saya begitu mengucap syukur juga untuk kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Gembala, Pastor Leopold dan tim kepemimpinan untuk dukungan, kepercayaannya untuk bisa bahkan memulai seri khotbah yang baru pagi hari ini. Saudara, sebelum saya lebih lanjut, biar hari ini menjadi sesuatu yang kita syukuri bersama. Hari ini tepat Gembala kita Pastor Leopold berulang tahun yang ke... Boleh saya sebutkan umurnya Pak? Tidak apa-apa. 60. Amen. Tapi kita bersuka cita, bersyukur bersama-sama. Mungkin sebentar nanti selesai kebaktian kita berdoa, bersuka cita. Saya percaya saudara pasti terinspirasi, saudara pasti terbangun dengan apa yang beliau bagikan dari kesaksian hidup beliau. Bagaimana iman, teladan, keluarga, dan bahkan bagaimana di tengah-tengah kesibukan Pastor Leopold dalam usaha dan pekerjaan, tetap masih memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan dan bahkan memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersuka cita, saudara bisa nanti memberi salam setelah ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di bulan yang baru hari ini dan berangkat dari apa yang kita sama-sama telah kita dibangun minggu lalu melalui khotbah dari Pastor Yahya, dan minggu ini kita akan memulai dengan sebuah seri khotbah yang baru. Amen. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk hari yang baik, kesempatan yang baik untuk kami bersama-sama memuliakan Engkau pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ketika kami datang kepada Engkau dan bahkan ketika kami membaca dari firman-Mu. Biar melalui setiap huruf tulisan yang kami baca, kami tahu ada kuasa, Engkau berbicara dan bahkan Engkau terus-menerus memperlihatkan kepada kami melalui firman-Mu apa isi hati-Mu, apa kehendak-Mu, dan bahkan Engkau memulihkan kami kembali untuk memenuhi setiap rencana dan panggilan Engkau sesuai apa yang firman-Mu katakan. Berkati waktu ini ya Allah, berkati waktu ini supaya sungguh-sungguh kami memeluk, kami mendekap firman-Mu, kami mengambilnya, dan bahkan Roh Kudus Engkau membukakan mata hati kami, menerangi, mengiluminasi, supaya kami dapat melihat betapa mulianya panggilan, betapa besarnya Engkau Tuhan, dan betapa besarnya, betapa ajaibnya rencana-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan bahkan kami siap untuk diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama katakan amin, amin. Saudara, kita akan memulai sesuatu yang baru pagi hari ini dengan seri khotbah yang kami beri judul bersama-sama The Underrated. Nah, berapa dari saudara sering mendengar istilah ini, The Underrated? Menceritakan mengenai beberapa tokoh yang kurang dikenal, tetapi ketika mereka ada dalam Alkitab, mereka tetap memiliki sebuah peran yang signifikan untuk menolong setiap kita melihat bagaimana seharusnya kita hidup dalam iman, dalam memenuhi panggilan Tuhan. Kita akan melihat melalui beberapa tokoh-tokoh ini dari pengalaman mereka dan bahkan bagaimana perjalanan hidup mereka yang mungkin jarang disebutkan atau mungkin jarang diceritakan, dengan berbagai latar belakang mereka untuk melihat bahwa Allah memakai setiap orang yang percaya dan kemudian setiap mereka dipakai untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Saudara, kami berharap dari seri ini ketika kita bersama-sama mempelajari ini sepanjang bulan ini, kita semua dikuatkan. Amin, katakan dikuatkan. Bahwa kita dikuatkan untuk terus bertindak dalam iman. Kita mengambil langkah iman, mengambil tindakan iman setiap hari, melihat bagaimana Tuhan memanggil kita untuk bertindak dalam iman, supaya kemudian rencana Tuhan digenapi dan bahkan lebih daripada itu, kerajaannya terus diperlebar. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama belajar mengenai underrated. Mungkin beberapa nama ini jarang atau sedikit saudara dengar. Berapa dari saudara pernah dengar mengenai Ehud? Ada satu tokoh yang namanya Ehud di dalam Alkitab, lalu kemudian kita akan lihat juga beberapa karakter yang signifikan dalam masa penderitaan Yesus. Simon dari Kirene, lalu kemudian ada penjahat yang disalib di samping Yesus.
lalu kemudian ada Yusuf dari Arimatea, lalu kemudian ada kisah mengenai para perempuan yang pergi ke kuburan Yesus. Lalu di sana kita akan kembali juga melihat berapa dari saudara yang peduli bahkan tentang cerita mengenai hamba perempuan Naaman. Saudara pernah dengar cerita Naaman? Seringkali kita berfokus pada Naaman, tapi kita melihat bagaimana Tuhan memakai hamba perempuan Naaman yang bahkan namanya tidak diketahui sama sekali. Melalui tindakan iman mereka, pekerjaan Allah yang besar. Dan bahkan kemudian kita akan lihat mengenai Ananias yang bertemu dengan Saulus. Dan pada akhirnya, saudara mungkin jarang mungkin mendengar nama ini, Onesimus. Kita akan belajar mengenai beberapa tokoh ini sepanjang bulan ini. Tapi pagi ini saudara, kita akan, saya memberi judul khotbah pagi hari ini mengenai Ehud, kemenangan Allah melalui si kidal. Oke? Dalam Alkitab seringkali kita membaca bahwa saudara ketika bahkan di Yesaya dikatakan Allah Tuhan memberi janji kepada orang Israel, jangan kamu takut sebab aku memegang engkau dengan tangan kananku. Nah, dalam budaya timur mereka selalu mengasosiasikan tangan kanan itu sebagai sebuah kemenangan, sebagai sesuatu yang sangat luar biasa karena orang-orang pada zaman itu bahkan sampai hari ini cenderung melakukan segala sesuatu dengan tangan kanan. Namun kita hari ini kita hidup dibaharui, kita melihat bahwa tidak ada perbedaan secara sakral atau terlalu keramat mengenai tangan kanan atau tangan kiri, betul? Hanya karena kemudian oleh Injil dan oleh Yesus kemudian kita beroleh cara berpikir yang benar bahwa segala sesuatu pada akhirnya dapat dipergunakan bagi kemuliaan Allah. Amen. Tapi khotbah kita pagi hari ini berada pada situasi di mana ada golongan orang-orang yang kemudian tidak dihiraukan atau tidak diabaikan bahkan ketika berstatus sebagai kidal. Berapa dari saudara tahu apa itu kidal? Kiri dari lahir. Saudara sadar bahwa itu singkatan, betul? Beberapa dari kita mungkin sadar, oh kidal itu ternyata kiri dari lahir. Ya, jadi dari lahir cenderung menggunakan tangan kiri. Nah saudara, siapa dari saudara menggemari film-film action seperti yang mempunyai materi pembunuhan yang cerdik, saudara? Saya menggemari, semua ini saya taruh karena hampir semua saya menggemari mereka. Kita familiar dengan Taken series ya, betul saudara, Liam Neeson. Lalu kemudian ini favorit saya nomor 1, Denzel Washington dalam sequel The Equalizer. Sudah nonton The Equalizer? Nanti akan keluar sequel ketiganya. Dia seorang pembunuh yang sangat cerdik dan begitu cool, begitu tenang. Lalu kemudian Colombiana, ada yang pernah nonton Colombiana? Mengenai seorang perempuan Latin dia dan kemudian membalaskan dendam dengan cara yang begitu sangat cerdik dan bahkan yang paling baru mungkin masih tayang di XX1 ya, John Wick bagian keempat. Nah, jangan dulu cerita. Berapa saudara sudah sampai di Parabellum John Wick 3 ya. Nah, itu keluar yang bagian 4. Saudara, semua tayangan seperti ini menceritakan betapa cerdik, betapa hebat dan bahkan bagaimana begitu tangkas dan begitu lihainya para jagoan ini. Bahkan saudara kalau pernah lihat John Wick mati, saudara, jarang mati ya, susah sekali mati, tertembak berkali-kali, operasi diri sendiri, lalu kemudian mengobati diri sendiri dan bahkan begitu tangguh dia. Semua karakter ini yang kita lihat, mereka mempunyai satu kesamaan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat mereka begitu lihai? Karena sama-sama punya pengalaman militer yang terlatih. Betul? Betul? Mereka semua punya pengalaman pernah dilatih secara militer. Tetapi Ehud yang kita bicarakan pagi hari ini dia begitu unik. Kita akan melihat nanti dia seorang yang tidak dikenal dan bahkan dari suku Benyamin, suku yang saat itu merasakan langsung penderitaan dari musuh kita yang akan kita baca dalam teks hari ini. Dari the villain-nya yaitu Raja Eglon, Raja Moab. Mari kita lihat Hakim-Hakim 3 ayat 12 Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengikuti ini sampai ayat 30. Mari perhatikan Hakim-Hakim 3 ayat 12 dikatakan, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan.
Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, dari ayat ini saudara bisa menyimpulkan tema dari ayat ini apa? Orang Israel berbuat jahat di mata Tuhan. Nah, kenapa demikian? Saudara, kisah ini terjadi ketika orang Israel kemudian telah berhasil memasuki, mereka telah berada di tanah perjanjian. Mereka dipimpin, dituntun oleh Musa, tiba sampai di depan tanah perjanjian, tapi kemudian Yosua lah yang melanjutkan dan membawa mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Setelah merebut Yeriko, kota yang melambangkan kejayaan Kanaan pada masa itu, lalu kemudian Yosua dan orang-orang Israel pada masanya berperang merebut seluruh daerah tanah Kanaan, tetapi kemudian tidak semua orang-orang atau tidak semua bangsa yang ada di tanah Kanaan dihabisi atau ditumpas habis oleh orang Israel pada saat itu. Dan bahkan ketika Yosua membagi negeri itu kepada 12 suku, dia membaginya secara adil, semua beberapa bagian bahkan dari negeri, beberapa bagian dari daerah yang diperuntukkan untuk masing-masing suku masih memiliki orang-orang asli yang tidak seluruhnya dihabisi oleh orang Israel. Tujuan Tuhan ketika mereka masuk dan kemudian mendapatkan negeri perjanjian itu adalah, ingat, akhir dari kitab Yosua yang selalu populer di rumah-rumah yang kita tampal, Bapak Ibu Saudara? Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu pesan Yosua kepada mereka. Kamu harus beribadah kepada Tuhan dengan setia, dan kemudian caranya adalah kamu jangan bergaul dan bahkan jangan sama sekali dipengaruhi oleh orang-orang Kanaan, orang-orang negeri itu yang menyembah Allah lain, yang melakukan praktek-praktek penyembahan berhala, karena ketika orang Israel kompromi dengan mereka, maka mereka akan mundur daripada Tuhan. Karena ketidaktaatan mereka, karena ketidaksetiaan mereka, setelah Yosua mati, generasi itu kompromi, dan bahkan bertahun-tahun setelah itu bangkitlah generasi yang tidak mengenal Allah mereka, saudara. Secara turun-temurun kemudian terjadilah hal ini. Ini menjadi sebuah siklus yang seperti spiral yang berujung makin hari makin buruk. Kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang berakhir, dimulai dengan tragis, berakhir pula dengan tragis. Oleh karena pola kemerosotan dosa yang dilakukan oleh orang Israel yang menjadi pelajaran bagi kita. Nah, saudara, mereka tidak menghabisi seluruh penduduk Kanaan itu sehingga kemudian orang-orang Kanaan membelokkan hati mereka. Generasi setelah generasi, maka mereka berubah setia kepada Tuhan. Dan karena mereka berpaling kepada Allah lain, saudara, maka Yahweh, Tuhan yang hidup, memperkenankan ganjaran atas ketidaksetiaan mereka. Dan Tuhan membiarkan, Tuhan tidak melindungi mereka, dan justru membiarkan ketika musuh datang, merebut kemerdekaan mereka, menjajah mereka, membinasakan mereka, melakukan semua apa yang jahat. Dengan tujuan satu, saudara, bukan untuk memusnahkan Israel. Tapi apa Ibrani bilang? Allah mendisiplinkan orang-orang yang dikasihinya. Pendisiplinan Tuhan, hukuman Tuhan, cara Tuhan supaya Israel berbalik hatinya kepada Tuhan. Dan dalam hal ini Tuhan memperkenalkan siapa? Memperkenalkan Eglon, Raja Moab, untuk menguasai Israel. Ayat 13 dan ayat 14. Dikatakan di sana, raja ini, Eglon, mengajak siapa? Bani Amon dan Bani Amalek. Ini masih saudaranya Moab. Masih saudara satu bapa mereka. Moab dan Amon itu dari keturunan Lot. Nah, Lot, anak perempuan Lot, tidak memperoleh keturunan oleh karena peristiwa Sodom dan Gomora, lalu mereka menipu bapa mereka Lot, yang tua tidur di malam pertama dengan bapaknya, lalu lahirlah Moab, lalu kemudian adiknya meniduri bapaknya juga, membuat mabuk bapaknya, dan lahirlah Amon.
dia mengajak saudara-saudaranya untuk menjadi sekutunya. Lalu dikatakan apa? Majulah ia dan memukul orang Israel sampai apa saudara? Kalah. Maka dipukul kalah dan dikatakan kota pohon korma diduduki mereka. Saudara, kota pohon korma ini adalah Yeriko. Kalau kita melihat sejarah Israel, apa yang ada dalam pikiran kita mengenai Yeriko, saudara? Tembok Yeriko dirobohkan oleh Yosua dan imam-imam dan orang Israel yang berkeliling. Bayangkan saudara, kota yang besar yang mengingatkan mereka kepada perbuatan Tuhan yang begitu besar. Bahwa mereka tidak perlu melakukan apa-apa, betul? Di masa lalu mereka tidak perlu melakukan apa-apa, mereka hanya berjalan berkeliling, diam-diam, dan pada hari yang ketujuh mereka berkeliling sampai 7 kali, lalu kemudian bersorak dan membunyikan sangkakala, maka robohlah tembok kota itu dan mereka berhasil masuk merebut kota Yeriko. Bayangkan saudara, kota yang besar itu, yang penuh dengan sejarah kemenangan orang Israel, sejarah perbuatan mujizat Tuhan yang besar, tapi pada akhirnya saudara apa? Diduduki oleh Raja Moab. Diduduki oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, dan bahkan Eglon, ketika dikatakan kota pohon korma diduduki mereka, Eglon membangun istananya di situ. 18 tahun lamanya dikatakan apa? Orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Bayangkan betapa menyedihkan hidup mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Betapa sengsaranya mereka, bukan hanya saudara, bukan hanya karena status mereka dijajah sebagai sebuah bangsa. Tetapi karena mereka gagal menikmati semua janji Tuhan. Amin. Apa yang membuat mereka bahkan lebih sengsara adalah semua kisah tentang Allah Israel yang hidup terhapus oleh penyembahan berhala. Betapa mengerikan dan menyedihkan saudara. Ayat 15, lalu apa yang terjadi? Dikatakan, lalu apa saudara? Orang Israel berseru kepada Tuhan. Dia berseru, maka apa? Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Saudara, mereka berseru dan Tuhan menyelamatkan mereka, betul? Ini satu pesan utama dari teks kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa Allah setia. Amin. Dia menyelamatkan kita dari dosa ketika kita mau berbalik dan sepenuhnya percaya kepadanya. Amin. Nah, bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan mereka? Dikatakan di sana Allah membangkitkan seorang penyelamat, yaitu siapa dia? Ehud. Bapaknya siapa? Gera. Dikenal? Tidak dikenal. Saya mencari catatan mengenai Gera tapi tidak disebutkan dalam sejarah riwayat orang Israel yang masuk menduduki tanah Kanaan. Kalau mungkin saudara mendapatkan nanti bisa informasi. Tapi disebutkan juga dia berasal dari mana? Suku Benyamin. Orang Benyamin, dan lebih spesifik lagi Alkitab menulis apa? Seorang yang kiri dari lahir. Hal yang tidak lazim Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hal ini adalah sesuatu yang dipandang kurang menguntungkan, kurang baik. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Orang-orang kidal pada zaman itu dianggap tidak layak untuk berperang. Karena mereka melatih semua orang-orang untuk berperang menggunakan tangan kanan. Mereka tidak tahu bagaimana caranya melatih orang yang kidal pada zaman itu. Tetapi saudara, ketika Alkitab menuliskan mengenai ini secara khusus, berarti ada sesuatu yang spesial. Nah, bagaimana Allah memakai Ehud untuk menyelamatkan orang Israel? Dikatakan lebih jauh di ayat 15, dibilang dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan apa? Upeti kepada siapa? Eglon, Raja Moab. Nah, Tuhan memakai Ehud melalui kebiasaan yang dia lakukan. Saudara, kenapa kemudian Ehud yang dipakai untuk membawa upeti kepada Eglon? Karena wilayah kota pohon korma itu adalah yang paling dekat dengan warisan bagian milik suku Benyamin.
Jadi saudara, ketika Eglon membangun istananya di situ, maka suku yang paling menderita adalah Benyamin. Tuhan membangkitkan penyelamat dari kaum yang paling merasakan penderitaan bagi orang Israel saat itu. Orang-orang yang melihat langsung kekejaman Eglon pada saat itu. Allah memakai Ehud melalui apa yang kemudian familiar dengan dia. Lalu ayat 16 dikatakan, ini maksudnya Bapak Ibu Saudara. Kenapa kemudian Alkitab menulis dia seorang yang kidal? Perhatikan, dikatakan apa? Ehud membuat apa? Pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Lalu di apa? Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Jadi ketika Tuhan membangkitkan seorang penyelamat, Ehud pada saat itu, maka Ehud diberikan kemampuan untuk berpikir bagaimana caranya untuk menaklukkan penjajahan ini. Tidak ada detail persis setelah itu, tapi Alkitab menuliskan bahwa dia membuat sebuah pedang bermata dua, panjangnya hampir sehasta. Sehasta itu kira-kira 40 cm. 40-45 cm, mirip bayonet. Sudah tahu bayonet yang ditaruh di senapan-senapan senjata itu? Kira-kira begini, lebih panjang sedikit dari mikrofon ini, saudara, yang kemudian dia bisa selipkan di sini, di pangkal paha kanannya. Kenapa diselipkan di pangkal paha kanan, Bapak Ibu Saudara? Karena Eglon bertugas untuk apa? Membawa upeti. Apa yang dilakukan ketika saudara menghadap pemimpin? Pasti akan ada pemeriksaan. Dan mereka tidak akan memeriksa Eglon di paha kanan. Kenapa? Karena pemikiran mengenai orang-orang yang bertangan kanan berarti menaruh senjatanya di sebelah kiri. Maka yang pasti akan diperiksa adalah bagian kiri. Kecerdikan yang Tuhan izinkan melalui Eglon untuk menaruh senjatanya di bagian kanan yang akan lolos dari pemeriksaan. Puji Tuhan, belum ada X-ray waktu itu, betul? Orang akan memeriksa apakah dia berbahaya atau tidak? Tidak. Karena pada akhirnya kemudian Alkitab berkata bahwa dia biasa untuk melakukan itu. Diperiksa, maka orang akan memeriksa tangan kanannya dan kemudian sisi kirinya membawa sesuatu yang berbahaya atau tidak. Saudara, Ehud membuat pedang bermata dua. Bermata dua bukan, mungkin sebagian dari mereka yang muda akan berpikir bermata dua itu pedang yang kemudian jadi dua, Win. Bukan. Dulu saya juga berpikir begitu. Apa maksudnya pedang bermata dua? Ini pedang jadi dua, Win. Bukan. Tapi pedang bermata dua adalah pedang itu yang kedua sisinya sama tajam. Biasanya kita kalau di rumah pisau kan cuma satu sisi toh, potong cuma satu sisi. Tapi pedang bermata dua itu dua sisinya itu sangat tajam. Jadi ketika masuk menembus sesuatu, maka kedua bagian ini bisa menyebabkan luka yang sangat dalam, Bapak Ibu. Berniat enggak dia untuk membunuh? Berniat, sangat berniat. Nanti kita lihat lebih jauh. Nah, strategi cerdik ini yang akan langsung disajikan oleh Ehud ke hadapan Raja Moab. Kita lihat ayat 17 dan 18. Lalu kemudian Ehud menyampaikan upeti kepada Eglon. Lalu pergilah Ehud, tetapi saudara, Ehud tidak sendiri dalam membawa upeti, tidak seperti cuma mau antar parcel begitu. Ada rombongan yang mengikuti, menurut sejarahnya seperti itu. Jadi dia tidak sendiri, ada rombongan yang membawa uang dan mungkin juga barang-barang yang berharga termasuk hasil alam untuk diberikan kepada raja. Lalu kemudian dikatakan juga Eglon itu apa? Seorang yang sangat gendut. Saudara bisa berpikir imajinasinya, oke? Lalu kemudian dikatakan setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Jadi saudara, apa yang terjadi? Ehud pergi kepada Eglon membawa upeti seperti biasanya.
sudah dengan apa? Pisau di pangkal paha sebelah kanannya. Dia tahu bahwa dia punya niat untuk menghabisi Raja Moab. Karena kalau dia menghabisi raja, maka perjuangan mereka untuk mengalahkan Moab akan menjadi sangat mudah, betul? Tetapi ketika dia pergi, Alkitab berkata, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Berarti mereka sudah selesai membawa upeti, betul? Lalu kemudian Ehud dan rombongan itu pulang kembali. Apakah Ehud melakukan apa yang menjadi misinya? Tidak. Dia tidak melakukannya. Kenapa? Kita tidak tahu dengan persis. Bisa saja mungkin dia ragu. Tuh? Bisa saja mungkin dia menguji bertanya-tanya. Atau bahkan mungkin dia takut. Tetapi perhatikan ayat 19. Setelah rombongan itu pulang, Ehud berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal. Dan kemudian dikatakan apa? Kembali menghadap raja. Jadi Ehud sudah pergi membawa upeti bersama rombongan. Lalu kemudian dia berpisah dari rombongan itu ketika mereka kembali. Oke? Dia memperkenankan rombongan itu pulang, tetapi Ehud sendiri berhenti di mana, saudara? Dia berhenti di batu-batu berpahat di dekat Gilgal. Ehud menyuruh rombongan yang bersama-sama dengan dia untuk pulang, dan tinggallah dia sendiri di situ. Saudara, apa yang dimaksud dengan batu-batu berpahat di dekat Gilgal ini, saudara? Berapa dari saudara masih ingat dengan kejadian ketika Yosua dan bangsa Israel akan segera masuk merebut Yeriko, tetapi mereka harus menyeberang melalui Sungai Yordan. Berapa dari saudara ingat mengenai itu? Saudara bisa baca di Yosua 3. Terjadilah pada waktu itu, mereka siap untuk masuk merebut kota Yeriko, tapi karena sungai yang besar dan lebar itu, bahkan arusnya sangat hebat, mereka tidak tahu bagaimana caranya menyeberang. Pernah dikhotbahkan beberapa tahun lalu. Sehingga kemudian Tuhan membendung, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menahan arus sungai Yordan terputus sehingga orang Israel bisa menyeberang. Dengan cara yang luar biasa, yang berbeda bahkan dari pengalaman ketika mereka melihat Musa membelah air laut Teberau. Tapi yang dialami mereka berbeda. Tabut Allah masuk duluan, imam menginjakkan kaki di air sungai Yordan, maka kemudian berhentilah aliran air sungai itu. Dan ketika orang Israel bisa melalui sungai Yordan itu, ketika mereka selesai menyeberang, maka Tuhan memberitakan Yosua untuk meminta perwakilan dari 12 suku untuk mengambil, masing-masing ambil batu dari dasar sungai Yordan, dan kemudian ditaruhlah 12 batu disusun di pinggiran sungai Yordan, daerah dekat situ, 12 batu disusun sebagai tanda peringatan, supaya mereka jangan lupa akan perbuatan Tuhan yang besar di masa lampau. Kedua belas batu itu menjadi titik di mana kemudian akhirnya seperti yang Pastor Yahya katakan, Yosua membangun pemerintahannya di Gilgal. Jadi ketika Ehud berdiri di depan batu itu, di depan monumen batu itu, tetapi kedua belas batu itu kemungkinan katanya tidak lagi sama seperti kedua belas batu di zaman Yosua. Oleh karena penyembahan berhala Moab, maka orang-orang Moab merubah 12 batu itu, merusaknya dengan dikatakan apa? Berpahat, mengukirnya, mengubahnya menjadi mezbah untuk berhala mereka. Jadi Ehud dengan tanda tanya dan dengan perasaan bisa jadi, saya katakan, dia bertanya apakah bisa dia mengalahkan Moab melalui membunuh Raja Eglon. Dia berdiri di batu-batu berpahat itu dan terjadilah momen ketika dia melihat kepada batu itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu Alkitab katakan apa? Dia kembali. Dia tidak lanjut bersama rombongan, tapi dia kembali menghadap raja.
Ayat 19 dikatakan, ia kembali menghadap raja, berkatalah dia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja. Kata Eglon bilang, diam. Maksudnya kepada orang-orang yang ada di situ. Lalu raja meminta supaya semua orang itu untuk pergi. Ayat 20, Ehud masuk mendapatkan Eglon. Dan hanya siapa? Hanya Ehud dan Eglon yang berhadap-hadapan. Eglon ada duduk sendirian di kamar di atas rumah peranginannya. Lalu Ehud berkata kepadanya, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu Eglon bangun, berdiri dari tempat duduknya. Ayat 21 dikatakan, kemudian Ehud mengeluarkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, saudara, dan kemudian ditikamkannya ke perut raja. Karena kemungkinan Eglon dalam posisi mendekati untuk mendengar apa pesan rahasia itu. Ketika dia mendekat, lalu kemudian Ehud secara tidak terduga, dia menggunakan tangan kirinya dan kemudian menikam raja. Ayat 22 dikatakan, sehingga hulunya, saudara. Jadi DP pampegang dan seluruh mata pedang itu masuk menusuk kepada Eglon. Dan Alkitab bahkan berkata apa? Lemak menutupi mata pedang itu, saking gendutnya Eglon. Ketika ditusuk, mau dicabut pun tidak bisa. Sebab pedang itu tidak dicabutnya dari raja. Jadi Ehud membiarkan pedang itu berada di dalam perut raja. Saudara pernah tacucu duri di tangan? Pernah? Tidak nyaman, betul? Apa yang kita lakukan? Cari pingset, kemudian cabut karena tidak. Jadi bayangkan saudara, orang yang begitu gemuk bukan duri, tapi pedang 40-45 cm masuk menusuk dan tertanam di dalam tubuhnya. Lalu keluarlah Ehud melalui pintu belakang. Ayat 23. Demikianlah kemudian Ehud sampai ke Serambi. Saudara, seperti di dalam film yang saya katakan tadi, semua dilaksanakan dengan begitu senyap. Sampai ke Serambi, pintu kamar ditutup dan dikuncinya setelah dia keluar. Lalu ayat 24 dikatakan, baru saja dia keluar, datanglah, saudara membayangkan film action, betul? Datanglah hamba-hamba, kenapa terkunci? Lalu para hamba-hamba raja mengatakan, pasti raja apa? Membuang air di kamar rumah peranginan itu. Saudara, saking apa adanya Alkitab. Para ahli mengatakan ketika Ehud menusuk Eglon, dia menusuk sepertinya dari bawah, dari agak ke bawah perut begini, dan begini, hingga menusuk bahkan hingga mungkin bagian usus yang masih menampung kotoran yang belum dikeluarkan, Bapak Ibu Saudara. Katanya begitu. Makanya para prajurit berkata bahwa pasti dia buang air karena mulai bau, saudara, bau kotorannya. Jadi bayangkan kotorannya pun langsung keluar dari dalam perutnya ketika ditusukkan. Demikian Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian ayat 25. Lalu mereka menunggu sampai menjadi bingung, kenapa raja begitu lama? Ada orang lain, ada Ehud di dalam, ada pembawa upeti, tapi kemudian kenapa juga dia buang air di situ, saudara? Agak lucu. Lalu mereka mengambil kunci dan pada akhirnya yang mereka temukan adalah apa? Raja mati tergeletak di lantai. Saudara, Ehud berhasil membunuh Eglon tanpa diketahui. Silent assassin. Left-handed silent assassin. Betul? Pembunuh senyap bertangan kidal. Ya, begitulah kira-kira, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, mengapa harus ada pembunuhan? Di dalam teks yang kita baca, terlihat sangat cerdik, namun saudara, begitu licik. Betul? Kenapa Tuhan memperkenankan bagian ini untuk kita lihat di dalam Alkitab?
saya bisa membuat jawabannya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa ini adalah cara Tuhan untuk menghakimi Eglon sebagai raja yang kejam yang telah menindas orang Israel dan bahkan membuat orang Israel pada akhirnya sama sekali tidak bisa menyembah Tuhan. Ini bagian dari keadilan Allah atas kekejaman yang dilakukan kepada orang Israel. Jadi prinsipnya saudara, dosa dan kejahatan manusia pasti apa? Dihakimi. Amen. Ini adalah cara Allah membela dan menyelamatkan orang Israel. Saudara. Yang kita tahu, Ehud membunuh Eglon. Betul? Tapi yang kita tidak tahu, berapa banyak orang Israel yang oleh karena iman mereka mungkin mencari Allah di masa Eglon, telah dibinasakan oleh Eglon dalam kurun waktu selama 18 tahun. Kita tidak pernah tahu mengenai itu. Tetapi, kalau Tuhan berkenan memperlihatkan kisah mengenai pembunuhan ini, dalam bagian rencananya, saudara, pada akhirnya kita sadar bahwa Tuhan memiliki hak untuk menghakimi dosa. Ketika tidak ada lagi niat dari dalam hati manusia untuk percaya dan berbalik kepadanya, maka dia menyatakan His sovereignty, kedaulatannya. Amen. Karena keadilan Allah. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, sebelum saudara pulang, mungkin saudara bertanya-tanya, bolehkah sekarang kita membunuh dengan cara yang licik untuk menyatakan keadilan Allah? Untuk kemudian sebagian orang Kristen melakukan pembenaran. Jawabannya adalah tidak sama sekali. Kenapa? Karena semua keadilan Allah atas apapun yang kita derita, baik di masa lalu, hari ini maupun masa depan. Ketika kita dilukai, ketika kita disakiti, ketika kita tersudutkan, semua keadilan untuk perkara yang kita hadapi telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Amen. Sehingga kita tidak perlu lagi menuntut balas untuk melakukan apa? Pembunuhan atau semua bentuk kejahatan lainnya. Karena semua telah selesai di dalam Yesus. Lalu apa yang terjadi setelah Raja Moab dibunuh Ehud? Ayat 26 katakan, mereka berlambat-lambat, lalu Ehud meloloskan diri. Wow, escape. Lalu dikatakan apa? Dia lewat kembali dari mana? Dia lewat lagi di titik yang sama tadi Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira, ke arah pinggiran daerah Benyamin untuk supaya dia bisa pergi ke suatu tempat di mana orang akan mendengar, lebih banyak orang Israel bisa mendengar apa yang telah dia lakukan. Ayat 27 kemudian dikatakan apa? Setelah ia sampai di sana, setelah dia keluar dari daerah Benyamin, dikatakan ditiupnya apa? Sangkakala di pegunungan Efraim. Dengar baik saudara, 18 tahun, bahkan sebelum itu, setelah Yosua mati, tidak pernah terdengar lagi bunyi sangkakala bagi orang Israel. Mereka tidak pernah meniup sangkakala untuk masuk, merebut penjuru-penjuru negeri Kanaan. Karena apa? Karena mereka kompromi, dan karena mereka tidak melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan. Kalau mereka setia, maka mungkin hampir tiap hari, hampir tiap bulan, hampir tiap tahun akan ada bunyi sangkakala. Karena apa? Mereka terus masuk, merebut dan melakukan janji Tuhan. Baru kali ini Ehud meniup sangkakala yang familiar dalam ingatan mereka. Mungkin tertutup oleh jejak-jejak berhala dan dosa yang telah mereka lakukan bertahun-tahun. Tetapi bunyi sangkakala itu seketika itu juga mengingatkan mereka bahwa hey, Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan masih mau menyelamatkan kita. Ini keselamatan dan pertolongan dari Tuhan bagi mereka. Lalu apa yang terjadi saudara? Turunlah orang Israel bersama-sama dengan Ehud dari pegunungan itu. Dan Ehud sendiri berada di depan. Ayat 28. Berkatalah Ehud kepada orang-orang Israel, ikutlah siapa? Ikutlah aku. Sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu.
Ikut aku, karena Tuhan sudah menyerahkan Moab ke dalam tangan kita. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut apa? Mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab. Saudara, karena Israel dan Moab berbatasan melalui sungai Yordan, dan itu yang kemudian dikuasai oleh orang Moab, supaya mereka bisa mengambil seluruh hasil bumi, seluruh kelimpahan dari Yeriko untuk mereka nikmati. Dan kemudian orang Israel tidak bisa menikmati semua negeri yang berlimpah susu dan madu itu, maka Tuhan memberi kecerdikan juga kepada Ehud. Ketika dia memulai dari atas, betul? Dia menghabisi rajanya, lalu kemudian dengan cerdik dia merebut jalur transportasi supaya kemudian mereka dengan mudah bisa mengalahkan Moab. Tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Ayat 29 kemudian, mari perhatikan baik-baik ayat 29. Ayat terakhir kita pagi hari ini. Pada waktu itu, mereka menewaskan berapa saudara? Kira-kira 10.000 orang dari Moab. Saudara, 18 tahun berada dalam kesengsaraan oleh karena dosa, oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi pada hari itu ketika Tuhan membangkitkan penyelamat di tengah-tengah mereka, 10.000 orang dari Moab. Bukan hanya 10.000 Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Semuanya apa? Orang yang tegap, betul? Dan tangkas. Dimulai dari yang gendut tadi, betul? Tapi kemudian semua prajurit terbaiknya, semua panglima-panglimanya yang terbaik, semua yang tegap dan tangkas, dikatakan apa? Seorang pun tidak ada yang lolos. Seorang pun tidak ada yang lolos. Wow. Apa pesannya bagi kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Pertama, Allah setia. Amin. Apa yang kita lihat dari kisah ini, Allah setia untuk menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah kita, dia setia kepada janjinya. Amin. Saudara, dia adil. Ketika orang-orang Israel berdosa, ketika mereka meninggalkan Tuhan, maka konsekuensi diberikan Tuhan. Tuhan izinkan ada konsekuensi bagi dosa, bagi pelanggaran mereka. Pun bagi siapa? Raja Eglon yang telah menindas orang Israel dan Moab, ada konsekuensi bagi mereka. Oleh karena apa? Mereka berkuasa, mereka menikmati kekuasaan mereka. Oleh karena apa? Mereka menentang Allah Israel. Tetapi saudara, dalam keadilannya, Tuhan tidak pernah berubah kesetiaannya. Amin. Dia setia dan bahkan dia penuh rahmat. Ketika orang Israel berseru kepadanya, dia datang untuk menyelamatkan setiap mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Apapun yang saudara alami, apapun yang kita alami hari ini, saya mau ingatkan setiap kita, berseru kepada Tuhan. Amin. Berseru kepada Allah dalam setiap keadaan atau dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan yang kita hadapi hari ini. Berseru kepada Tuhan dan kemudian apa? Berbalik dari cara hidup yang berdosa, berbalik dari semua apa yang kita pikir kita bisa akui, kita bisa atur sepenuhnya dalam hidup kita. Dan meminta Tuhan untuk memulihkan kita, amin. Meminta Tuhan untuk mengajar kita, meminta Tuhan untuk mengampuni kita, meminta Tuhan untuk menolong kita supaya kita belajar semakin mengasihi Tuhan. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia setia dan Dia menyelamatkan kita. Amin, saudara. Bukti dari kesetiaan Tuhan dan bukti dari rahmat Allah, dari kemurahan Tuhan. Sama seperti Dia menolong Israel dan membangkitkan penyelamat, kini telah digenapi. Dia memberikan seorang penyelamat sehingga kita bisa terus menerus menikmati janji Tuhan, yaitu di dalam siapa saudara? Di dalam Tuhan Yesus.
Allah setia. Dan yang kedua, saya mengingatkan setiap kita bahwa bagi kita yang percaya kepada Yesus hari ini saudara, bahwa kita dapat dipakai oleh Allah, kita dapat dipakai oleh Tuhan, apapun latar belakang kita saudara. Apapun masa lalu kita, apapun keadaan kita, apapun pendidikan kita, apapun hobi, apapun keterbatasan mungkin yang kita lihat, tangan kiri, tangan kanan, kita kurang dianggap, kita berasal dari kaum yang terbelakang, apapun keadaan kita saudara, Allah masih dan mau memakai kita untuk menyatakan kebesarannya. Dari suku Benyamin bertangan kidal. Saya tidak tahu, saudara dari mana? Saya dari Sitaro. Saya dari keluarga seperti ini. Saya dari golongan orang-orang yang begini dan begitu. Saya punya banyak utang, saya punya banyak pergumulan. Saya belum cukup ini, saya belum cukup itu, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita berseru, Tuhan menolong dan membebaskan kita. Betul? Tetapi Tuhan juga mau memakai setiap kita untuk menyatakan kebesarannya. Apapun keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Apapun mungkin label yang kita lihat, apapun mungkin label yang bahkan kita kenakan di dalam diri kita, Tuhan masih mau memakai setiap saudara dan saya. Amin. Ini cara pikir yang saya berdoa setiap kita ambil dan setiap kita lihat bahwa even the underrated person like me, Lord, oleh karena Yesus, Dia membuat kita berharga. Dan bukan hanya berharga untuk diselamatkan, pun kita mengambil cara pikir Allah ketika kita melihat orang lain. Siapa saudara? Orang-orang di dekat kita, keluarga saudara, teman-teman kita, tetangga saudara yang mungkin mengganggu dengan cara hidup mereka yang menyakiti hati Tuhan atau menentang Tuhan. Setiap kali kita melihat kepada orang-orang itu saudara, setiap kali kita melihat orang terhilang, ingat, Tuhan masih mau menyelamatkan dia, dan Tuhan masih mau memakai dia untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti Tuhan masih mau melihat kepada saya dan menyelamatkan saya dan saudara. Dan Tuhan mau memakai saya dan saudara untuk kebesaran nama Tuhan. Amin. Wow. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Apapun latar belakang kita, apapun profesi kita. Saudara, ini waktunya. Sekarang waktunya kita merespon dalam iman. Sama seperti Ehud, dia berdiri di mana Bapak Ibu Saudara? Dia berdiri di depan batu peringatan Yosua yang mungkin sudah menjadi usang. Altar yang kemudian pada akhirnya dikotori oleh penyembahan berhala orang-orang Moab. Dia berdiri dan itu menjadi moment of truth. Dia kembali, Tuhan, Engkau masih mau menyelamatkan umatmu dan Engkau masih bisa memakai aku. Pagi hari ini di hadapan Tuhan, mari kita melihat kepada Yesus, Hakim, Pembebas, dan Penyelamat yang telah bersedia mengorbankan dirinya. Dia tidak menusuk pedang bermata dua, tapi dia sendiri yang tertusuk. Kita katakan dia sendiri yang tertikam oleh karena pelanggaran kita. Dia dibiarkan dalam kesenyapan Bapak Ibu Saudara. Ya saya berkata seperti anak domba yang keluh. Yang dibawa di pengguntingan. Dia terdiam supaya kemudian kita beroleh keselamatan. Kenapa saudara? Karena dia masih mau menyelamatkan kita. Dia masih mau menyelamatkan setiap saudara. Mari kita merespon pagi hari ini. Saudara memiliki elemen perjamuan, kita akan perjamuan bersama-sama pagi hari ini. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan.
Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Saudara dapatkan elemen perjamuan saudara? Mari kita angkat roti kita bersama-sama pagi hari ini. Yesus berkata, setiap kali kamu mengangkat roti ini dan minum dari cawan ini, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Pagi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan belum selesai dan Dia masih mau terus menyelamatkan, menolong setiap kita. Di dalam Yesus kita bisa terus-menerus berharap, menaruh pengharapan kita pada setiap keadaan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Mari angkat rotimu di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Setiap kali kami mengangkat roti ini, kami mengingat akan Engkau. Engkau hakim dan pembebas kami. Engkau penyelamat kami. Dan oleh pengorbanan-Mu ya Tuhan, kami dilepaskan sepenuhnya dari semua berhala dalam hidup kami. Kami dilepaskan dari seluruh keberdosaan kami. Dan Tuhan, ketika kami mengangkat roti ini, kami melihat kepada tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Tuhan, kami tahu, dalam penderitaan-Mu juga, Engkau telah menanggung semua kesalahan kami. Kami bersyukur untuk pengampunan dosa, untuk pemulihan yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Ambillah rotimu dan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih. Dan mari angkat cawanmu bersama-sama pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur ketika kami mengangkat cawan ini. Kami mengingat akan darah-Mu, darah yang telah ditumpahkan untuk perjanjian, darah perjanjian yang telah ditumpahkan untuk keselamatan bagi setiap orang. Kami bersyukur Tuhan oleh darah-Mu, darah yang dicurahkan oleh Yesus, hakim, pembebas dan penyelamat kami. Kami beroleh keselamatan. Tapi juga Tuhan, ketika kami mengangkat cawan ini, kami mengingat akan Engkau. Engkau mengangkat cawan ini di depan murid-murid-Mu. Dan Engkau memberikan perintah baru kepada murid-murid-Mu untuk saling mengasihi. Ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa keselamatan yang kami terima bukan hanya untuk kami. Tetapi Allah, Engkau yang akan memakai kami untuk kami memberitakan keselamatan yang kami terima di dalam Yesus kepada orang-orang lain di sekeliling kami. Kami mengangkat cawan kami. Kami melihat pada orang-orang yang Tuhan izinkan dalam hidup kami untuk ada, keluarga kami, kerabat kami. Kami mengingat akan mereka. Tuhan, pakai kami pagi hari ini. Tuhan, Engkau masih terus menyelamatkan mereka, Engkau masih akan terus memakai setiap kami. Biar berita keselamatan itu, berita Injil itu keluar dari mulut kami. Biar tangan dan kaki kami pergi dan melayani mereka. Biar kami terus mengambil tindakan iman apapun keadaan kami untuk melihat keselamatan yang dari Tuhan diterima oleh setiap orang. Terima kasih, kami mengucap syukur. Ambil dan minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Saudara, seperti Ehud yang berbalik, ketika dia berada di batu-batu berpahat di dekat Gilgal, dan dia menuntaskan misinya, Bapak Ibu Saudara. Ehud menyadari, Saudara, bahwa waktunya keadilan Allah dinyatakan. Amin. Dan seperti Yesus yang menuntaskan misinya, dia menundukkan kerajaan maut
agar pengampunan dosa dan keselamatan dapat tersedia. Demikian bagi kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dengar baik saudara. Saudara dan saya, setiap kita dapat memenuhi panggilan Allah. Ketika kita kembali melihat kepada bukit itu di mana salib Yesus berdiri. Melihat pada pengorbanannya dan kita berbalik untuk memberitakan kabar tentang juru selamat yang hidup itu. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan terima kasih. Terima kasih karena kami dapat terus berseru kepada Allah yang setia dalam semua pergumulan kami. Terima kasih karena Engkau Allah tetap setia dan Engkau telah menunjukkan kesetiaan-Mu di dalam Tuhan Yesus bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kini Tuhan, pakailah setiap kami. Roh Kudus, pakai kami, penuhi kami. Apapun latar belakang kami Tuhan, untuk kami memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Engkau, kami memberkati nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuliakan Tuhan bersama-sama. You go before me when I cannot see. You lead me onward. You lead me onward. Let your love light up in the darkness. See, you lead me onward. You
Engkau yang menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati studi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami pulang damai, sukacita, ketenangan dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara di dalam nama Yesus. Amin.